Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Apip Sapip Pakar Bola Mengomentari Sepak Bola dengan kesoktahuan. Kali ini gue tag di luar karena mau taping podcast boba bola banget di aplikasi Noise. Dan partner gue seperti yang kalian tahu adalah Jerry Arvino, fans dari Arsenal yang baru saja semalam kegulung tsunami trofi oleh Manchester United. Kenapa Manchester United bisa menang dan bagaimana sikap fans sepak bola terhadap pertandingan semalam, nanti gue akan ulas. Kita bakar rokok dulu. Boleh ngerokok gak sih? Oke, sebelum gue review, gue mau ngasih tahu dulu feel gue, perasaan gue ngelihat Manchester United yang sekarang mungkin ya. Gue sering bilang di YouTube, di podcast, kenapa gue nggak suka Manchester United dari dulu, itu karena pemainnya udah mah gayanya tengil tapi jago. Nah, tengil tapi jago. Secara nggak langsung itu gue apresiasi kalau wah berarti lawan Manchester United berat. Tengilnya bisa ngerusak mental, jagonya bisa bikin menang Manchester United. Makin kemari gue makin benci. Kenapa? Karena pemain Manchester United udah matengil tapi nggak jago gitu kan, kayak Maguire, Smalling, Asliang gitu, yang lain-lain itu makin bikin gue gedek gitu. Nah makanya gue terus menyuarakan, maksudnya sering ngerosting MU lah mungkin, atau ceng-cengin MU gitu, sampai di momen Ferguson nggak ada, ganti beberapa pelatih, turun drop ke bawah sampai di level gue udah kasihan. Ibaratnya tuh MU udah kayak orang sakit, tapi berusaha ganti pelatih baru, ganti dokter baru. Rangnick masuk, masih begitu-gitu aja. Ole masuk, masih begitu-gitu aja. Sampai gue di tahap kesian. Nah, di sini gue sebagai fans sepak bola, gue udah kesian. Kalau lu bener-bener cinta sama sepak bola, ngelihat MU kayak di zaman Ole, di zaman Rangnick, itu lu pasti selain adalah orang yang kebagi. Mungkin lu seneng ngeliat MU begitu, atau lu sedih gitu. Gue bagian yang sedih ngeliat MU sekacau waktu Rangnick, Ole. Nah, di saat Ten Hag sekarang itu ibaratnya tuh Manchester United udah mulai siuman, udah mulai bangkit gitu kan. Dia masukin beberapa pemain, dia ngambil Eriksen, pemain yang nggak ada yang benci sama Eriksen. Dia ngambil Anthony adalah orang yang menurut gue skillnya bagus dan dia juga tengil. Makanya nih Anthony ini MU banget. Muncul lagi problem, gimana nih ada Ronaldo mega bintang, dia bisa jadi toxic, bisa jadi senjata juga, tapi beberapa match kemarin bisa dibilang dia toxic. Harus lagi ada problem antara Ten Hag dan MU menunjukkan siapa yang bos, apa Ronaldo apa Ten Hag. Ten Hag akhirnya berusaha menunjukkan kalau dia adalah bosnya dengan cadangan Ronaldo, walaupun beberapa kali sempat belum oke. Akhirnya menunjukkan di dua pertandingan kemarin Ronaldo dicadangin, Maguire dicadangin, berkat kemauan Ten Hag akhirnya dia bisa maju, bisa menang. Ya gue seneng aja ngeliatnya, gue seneng. Lu mau ngomong apa ya terserah sih, gue seneng. Problem-problem udah sedikit mulai dihapus, udah mulai ditambal, dicadangin Ronaldo itu udah kebukti. Nah, sekarang kita ke permainan, masih sama 4-2-3-1. Si Arsenal juga 4-2-3-1. Transisinya bagus. Manchester United lebih menang, lebih disiplin, lebih rapi, dan hati-hatinya itu pas gitu. Ya, kadang kan bosen kalau ngelihat permainan yang pelatihnya terlalu hati-hati. Ini kan perkara adu sabar aja nih. Main kayak gini adu sabar. Jarang banget bola dari tengah. Rata-rata Anthony megang bola, Sancho megang bola. Bahkan kalau dari Arsenal Martinelli selalu mempersulit Dalot. Saka ketemu Malaysia, di situ terus pertempurannya. Di tengah ya udah sebagai tengah aja. Tominay ketemu Saka. Tominay ini lagi bagus banget tadi malam ya. Kalau misalkan skema Ten Hag seperti ini nggak diganti 4-3-3, Tominay ini tetap jadi pilihan utama maksud gue. Dia bahkan mungkin bisa main Casemiro lah kadang-kadang. Tapi yang kredit yang paling keren menurut gue ini adalah Eriksen. Kalau lu ingat, Eriksen tuh pernah sakit di Euro. Tapi di kehidupan yang keduanya mungkin ya, dia main kayak nggak ada capeknya. Dia main pelan, santai, tapi mematikan. Pak killer pass, dia punya killer pass juga. Dia ngedistribusiin bola ke Bruno. Dia bisa bertahan, dia bisa marking pemain, dia bisa stop bola. Sementara tugas Tominay ya udahlah, dia nggak usah ngoper ke depan, nggak apa-apa kok. Ada Eriksen, dia bagian hancur-hancurin orang, dia bagian marking. Bahkan dia berada beberapa kali di belakang si Lisandro atau Varane ketika lagi ada
pakai high defense line gitu, ini udah oke lah ya. Terbukti pemain MU lebih tanggung jawab dari pemain Arsenal. Ketika Dalot naik, Anthony naik, Bruno tinggal ditahan. Ketika ada counter attack Bruno yang nempel Martinelli, itu kan berarti effort yang lebih ya. Kebukti dengan latihan lari jarak jauh, lari berapa kilo, harus lebih banyak jarak tempuhnya dari musuh, itu udah kebukti. Udah sedikit-sedikit kebukti lah ya, gue belum bisa bilang banyak banget kebukti. Itu Ten Hag lebih efektif. Gol yang pertama, ini gue jarang lihat MU kayak gini ya. Mungkin kalau MU bal posisinya di bawah sama musuh dan MU menang, itu biasa dilakukan sama MU. Mungkin dari zaman dulu, bahkan zaman Ferguson. Tapi MU melakukan passing sampai 18 kali terus ke 19 jadi gol, itu jarang banget gue lihat. Ya mungkin pernah gitu, tapi gue nggak ngitungin berapa kali passingnya. Itu keren aja menurut gue, keren. Ya, di situ ada peran Eriksen yang ketika Arsenal ada numpuk di belakang, Eriksen balik lagi ke belakang, balik lagi dulu sampai Lisandro, balik lagi oper ke sini, oper ke Dalot ke tengah Dalot, ada Rashford, ada Anthony, akhirnya digolin sama Anthony. Itu skema yang keren maksud gue udah. Kalau emang Ten Hag tuh seperti itu, tinggal adu sabar aja harusnya tuh. Dan terobosan-terobosan MU itu selalu mematikan, berbanding terbalik sama terobosan-terobosan Arsenal. Arsenal tuh ya Gabriel Jesus kadang terlalu ya mau nggak mau dia harus ke dalam lagi untuk jemput bola, untuk main bola, sementara area yang tinggal Gapsus nggak ada Martinelli masuk, nggak ada Saka masuk. Jadi beda. Di situ Rashford tinggal di depan. Sancho, Anthony itu kenceng-kenceng banget. Jadi lini tengah bahkan sayap-sayap itu masih bisa dibilang masih menang Manchester United semalam. Nah ini seru banget, gue seneng banget nontonnya. Pergantian pemain pun efektif. Ketika Arteta melakukan pergantian, si Ten Hag nggak melakukan pergantian, langsung jadi gol lagi. Karena sejauh ini belum diuji bagaimana ketika Arsenal lagi ball position, dia high banget ya, defense line-nya tuh garis pertahanannya jauh banget, maju ke atas. Jarang orang yang pakai counter attack selama ini. Mungkin Fulham, mungkin lawan-lawan sebelumnya jarang yang punya kecepatan, kualitas dribble bolanya oke, itu jarang. Tapi MU ya, gue bilang tengahnya lagi mantep banget. Tomine lagi paling semangat-semangatnya. Eriksen juga, wah nih gue man of the match Eriksen sih buat gue pribadi ya. Bahkan Bruno, killer pass yang dia punya waktu prime zaman Ole ya, dia pas jago kan di Ole, dia punya lagi. Rashford dapat bola, Rashford lagi. Jadi ini bener-bener kalau adu sabar, adu hati-hati dimenangkan oleh, adu disiplin dimenangkan oleh Ten Hag ya. Dan efektif pergantian pemain, Ten Hag selalu Ten Hag menang lawan Arteta untuk tadi malam. Bahkan dia nyimpan Ronaldo dimainin. Ronaldo begitu main, dia langsung dikasih tugas. Ini yang gue lihat ya, dia langsung melakukan press tinggi. Biasanya kan kemarin tuh mumpung ya di era sepak bola modern ini gegen pressing lagi tren banget. Wah, dikejar jauh-jauh. Enggak, MU nunggu dulu, sabar ya. Yang nggak terlalu membosankan juga. Tapi ketika Ronaldo main, tenaga baru, dia berhasil ngepress Saliba, ngepress Gabriel, jadi sehingga terpaksa melakukan long ball nggak jelas, dapat lagi Manchester United. Jadi ketika 3-1 sebenarnya udah Arsenal udah bingung harus mau ngapain. Jadi itu yang gue bilang, Manchester United nih orang yang baru habis sembuh dari sakit, lagi siuman, orang lagi mungkin pada sayang dokternya, ketemu dokter yang tepat, ada Anthony masuk, obat baru masuk. Ya, dia punya ketenangan, dia punya skill MU banget, tengil MU banget seperti yang gue bilang. Jadi keren lah ya. Bruno juga lagi kayak nemuin prime-nya dan Arsenal bingung. Itu beberapa faktor yang membuat Arsenal kalah tadi malam. Dan Arsenal juga di bench nggak terlalu bagus ya. Nketiah juga ya ketemu Gapsus aja lumayan sedikit bingung gitu, karena ini dua-duanya bisa jadi stopper, dua-duanya bisa jadi libero, ganti-gantian nih Lisandro sama si Varane buat jegal Gapsus. Sehingga Gapsus, ketika Gapsus naik ke dalam, turun ke dalam, nggak ada false atau ada orang yang cut inside ke dalam, nggak ada kayak gitu. Jadi agak susah buat Arsenal mengembangkan permainan. Arteta belum punya plan lagi ketika udah buntu dengan
plan-plan kemenangan sebelumnya. Jadi udah MU emang wajar menang untuk tadi malam. Itulah dia, gue pengen lihat MU harusnya kalau misalkan main kayak gitu, atau entah ada perubahan jadi 4-3-3, harusnya MU ini bisa nih satu piala apapun ya, entah FA, Carabao. Kalau Liga Inggris sih City lah ya. Gue lihat gitu aja dulu. Nanti akan ada, jangan lupa gue ini mau tag podcast Boba bareng Jerry Arvino. Gue mau tahu pendapat fans Arsenal gimana setelah di puncak terus kalah sama Manchester United. Walaupun masih tetap di rank 1, kayak gimana sih Arsenal perasaannya sekarang? Nah, atau emang sengaja nggak keluar-keluar bakal kalah sama MU? Atau siapa lagi yang kira-kira akan digulung oleh gelombang tsunami dari Manchester United? Pokoknya nonton terus bola, dan jangan lupa nonton juga di YouTube Moji. Gue bakal live reaction, live commentary bareng siapapun nanti tamunya. Jadi nonton terus sepak bola dan jaga selalu kesehatan. Dengerin podcast Boba juga di aplikasi Noise.